Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan nirkabel atau wireless pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Apa sih jaringan nirkabel itu? Nah, jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Yang pertama, praktis. Jadi kita untuk terkoneksi pada jaringan nirkabel, kita bisa berpindah-pindah tempat. Dengan catatan, kita masih ada di lingkupan sinyal dari akses point atau jaringan nirkabel. Yang kedua, akses dari mana saja. Nah, kita untuk mengakses jaringan nirkabel bisa dari ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Dengan catatan komputer kita masih bisa membaca sinyal dari akses point atau wireless tersebut. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Nah, jaringan wireless ini bisa dihubungkan dari perangkat laptop, handphone, gadget, dan lain-lainnya, asalkan perangkat tersebut mempunyai jaringan WiFi atau wireless untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang keempat, jaringan mudah diperluas. Nah, jaringan wireless ini untuk memperluasnya bisa juga menambahkan alat yang namanya radiator. Nah, di mana alat radiator ini fungsinya untuk memperluas sinyal dari WiFi. Nah, contohnya kalau kita ada di ruang 1, nah terus di ruang 3 ini tidak mempunyai sinyal dari wireless. Nah, di ruang 3 tinggal kita tambahkan perangkat yang namanya radiator tanpa kabel juga ya. Nanti radiator ini fungsinya dari ruang 3 dia mengambil sinyal dari ruang 1 dan disebar lagi di ruang 3. Yang keempat, produktivitas meningkat. Nah, dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa sharing data, tukar data, dan berkomunikasi menggunakan jaringan nirkabel. Jadi, produktivitas kita pun akan meningkat. Dan yang terakhir adalah keamanan. Nah, untuk terhubung pada jaringan nirkabel, biasanya perangkat akses point diberi keamanan, di mana setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel, maka perangkat tersebut harus memasukkan password ya, untuk masuk ke jaringan tersebut. Selanjutnya, arsitektur jaringan nirkabel. Nah, arsitektur jaringan nirkabel terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan ad hoc. Yang kedua, jaringan infrastruktur. Nah, jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Jaringan ad hoc terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti akses point. Contohnya, ada dua komputer di mana dua komputer ini ingin berkomunikasi tanpa menggunakan kabel dan tanpa menggunakan perangkat tambahan seperti akses point. Nah, berarti komputer satu tinggal menyebar sinyal dari WiFi-nya atau wireless-nya. Nah, komputer 2 akan menerima sinyal dari komputer 1. Nah, kedua perangkat ini terhubung menggunakan WiFi atau wireless kedua perangkat tanpa perangkat tambahan, dan mereka ini atau perangkat ini bisa saling berkomunikasi, bertukar file, dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan infrastruktur. Nah, di mana jaringan infrastruktur ini ialah hubungan antara PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Contohnya, nah jika tadi ada dua komputer yang terhubung tanpa menggunakan wireless AV atau access point, nah untuk infrastruktur ini semua perangkat bisa terhubung dengan perangkat tambahan atau menggunakan perangkat access point. Nah, adapun frekuensi pada jaringan nirkabel, yang pertama frekuensi 5 GHz. Nah, frekuensi yang digunakan pada jaringan nirkabel standar 802.11a
dengan transfer hingga 54 Mbps. Nah, yang kedua adalah frekuensi 2,4 GHz. Nah, frekuensi dengan 2,4 GHz ini digunakan pada dua jenis standar, yaitu 80.11b dan 802.11g. Yang membedakan adalah pada kecepatan transfernya. Untuk jaringan 202.11b, transfernya 11 Mbps, dan pada jaringan 202.11g dia mempunyai kecepatan hingga 52 Mbps. Nah, adapun keamanan pada jaringan nirkabel terbagi menjadi 3. Yang pertama WEV, kedua WVA, dan ketiga WVA 2. Nah, untuk WEP, teknik ini merupakan fasilitas opsional yang ada di dalam standar 802.11. Fitur ini akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada pada jaringan kabel. WEP menggunakan sistem enkripsi untuk memproteksi pengguna WLAN dalam level yang paling dasar. WEP memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key yang akan digunakan untuk mengenkripsi data sebelum dikirimkan melalui jalan udara. Nah, encryption key ini biasanya dibuat pada 64 bit key awal dan dipadukan dengan algoritma enkripsi RC4. Yang kedua, WVA. Nah, WVA merupakan teknik pengamanan jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih dari WEV, dengan disertai teknik enkripsi yang lebih advanced dan tambahan pengaman berupa autentikasi dari penggunanya, maka WVA akan jauh lebih hebat mengamankan pengguna WLAN. Dan yang ketiga, WVA 2. WVA 2 biasa dikenal dengan 802.11i atau WVA 2 menggunakan protokol enkripsi yang lebih ampuh dibandingkan WEV maupun WVA. WVA 2 menggunakan algoritma enkripsi AES dan autentikasi 802.x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibandingkan WEV dan WVA. Oke, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.